yang saya hormati. Sudah cukup dengan dirinya. Itu yang paling penting. Sudah cukup dengan dirinya. Nah, kalau sudah cukup dengan dirinya, maka selanjutnya bisa melayani. Urip kuwi urip, nek ora urip rasa urip, itu prinsip saya. Jadi insyaallah pilihlah pemimpin yang dapat melayani, bukan dilayani. Wis ora zaman pemimpin yang selalu dilayani. Pemimpin yang melayani. Karena di bawah. Jadi harus ada anggarannya ini. Nah, selanjutnya adalah saya pesankan adalah bagaimana di Klaten ini bisa menyatukan advokat organisasi ini. Kita berusaha di Indonesia menyatukan kode etik. Tapi bermulalah dari Klaten ini, semua organisasi dipanggil, disatukan sehingga satu kode etik, satu aturan main, diberikan tugas, dibagi. Karena kalau dibagi pun belum cukup. Advokat yang ada di Klaten ini belum cukup untuk mendampingi masyarakat di Kabupaten Klaten. Apalagi jadi tak kaki ini pasti. Mantap ya? Setuju nggak? Setuju nggak? Oh, jangan main-main Pangeran Jawa nih bos. Pangeran Jawa ini. Jadi Mas Hameneng ya, insya Allah tadi Mas Benny hadir juga ya. Nah, ini kata keberadaan teman-teman advokat khususnya yang ada di Klaten maupun di Jawa Tengah. Di seberang sana orang masih berbangga-bangga advokat itu dilulukan karena mobil yang mewah. Advokat itu dilulukan karena cincinnya banyak. Advokat itu dilulukan sepatunya. Tetapi konstruksi dan pola pikir advokat tersebut pada saat memecahkan persoalan dan membantu kepentingan dia. Itulah menurut kami advokat yang hebat. Beserta Ibu Wakil Bendahara Umum yang saya hormati Ketua Presidium DPP KAI Bapak Dr. Heru S. Notonegoro yang tadi luar biasa sambutan beliau. Yang saya hormati penanggung jawab DPD KAI Jawa Tengah Bapak Nasuka Abdul Jamal. Yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda yang mewakili hadir perwakilan. Memilih pemimpin itu juga harus sendiri, tidak hanya sekedar isi katanya, tapi juga kapabilitas dan kapasitasnya ini harus diutamakan. Oke. Bicara Kabupaten Klaten, Bapak Ibu Saudara, Kabupaten Klaten ini cukup luas. Kita penduduknya ada 1,3 jiwa. Kemudian yang masuk ke Solo sehingga pengembangan luar biasa cepat. Di Kabupaten Klaten ini belum ada siapa-siapa kan begitu Bapak Ibu Saudara. Nah, maka pola pengembangan Kabupaten Klaten ke depan adalah berbasiskan dari desa. Karena kita kekuatannya adalah di desa. Di desa memiliki berbagai macam sumber potensi. Ada yang potensinya pariwisata, ada yang pertanian, ada yang UMKM, banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Maaf ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Kegiatan
kegiatan pada hari ini yaitu konferensi cabang Kongres Advokat Indonesia, yang dimana kegiatan ini adalah kegiatan rutin 5 tahunan yang sudah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari Kongres Advokat Indonesia, dan wajib dilaksanakan oleh DPC, baik DPC, DPD maupun DPD yang diatur setiap 5 tahun sekali. Mekanismenya nanti seperti apa? Mekanisme untuk konvercap pada kali ini di Klaten, yaitu ini untuk pemilihan presidium. Jadi dari sistem yang sebelumnya itu kita presidensial, kita beralih kepada kepemimpinan presidium, yang dimana untuk tingkat DPC itu minimal 3 presidium, maksimal 5 presidium yang akan dipilih. Program-program kerja apa yang sebenarnya baik untuk dilakukan ke depan? Program-program untuk DPC Klaten tentunya kita harapkan teman-teman bisa bermanfaat bagi warga masyarakat di kabupaten umumnya, yang tentunya memberikan suatu kesadaran hukum kepada masyarakat Kabupaten Klaten agar lebih bijak dalam menghadapi permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Kalau kaitannya dengan program Satu Desa Satu Advokat tadi, program Satu Desa Satu Advokat ini program yang sudah kita idam-idamkan, ya, kita inginkan dari beberapa tahun yang lalu, yang dimana program tersebut itu tentunya tadi sudah disampaikan oleh baik wakil pembina dari DPP maupun ketua presidium, bahwasanya dengan Satu Desa Satu Advokat ini nantinya akan mendampingi masyarakat yang ada di desa, khususnya pemerintah desa, agar tidak terlibat dalam permasalahan hukum, khususnya dalam permasalahan administratif, yang dimana salah administratif ini akan berdampak pada hukum pidana, khususnya korupsi. Sekarang banyak teman-teman dari pemerintahan desa yang tersangkut dalam permasalahan hukum terkait dengan pengelolaan dana desa. Sebetulnya sesuai dengan konstitusi organisasi, semua kepengurusan, semua kepemimpinan baik di tingkat pusat, tingkat DPD maupun tingkat cabang seperti yang terjadi hari ini adalah kegiatan rutin biasa yang memang diamanatkan oleh ADART kita. Di tingkat pusat itu namanya Kongres Nasional, di tingkat provinsi itu konferensi daerah, dan hari ini di Klaten konferensi cabang. Yang pada intinya sebetulnya yang utama adalah teman-teman di Klaten hari ini akan mereview, akan mengevaluasi apa yang sudah dilakukan selama periode kemarin. Berikutnya kaitannya dengan pertanggungjawaban pengurus. Lantas jika dimungkinkan ada usulan dari teman-teman DPC Klaten melalui Konvercap ini untuk menyempurnakan perubahan ADART pada Kongres Nasional yang akan datang. Dan yang terakhir yang juga tidak kalah penting, akan ada pemilihan presidium. Mungkin di telinga kita agak sedikit aneh gitu, oh mungkin presidium. Presidium itu sebetulnya adalah kepemimpinan yang sifatnya kolektif, kolegial, tapi dalam pengertian yang sebenarnya. Kayak kami di tingkat pusat ada 9 orang, semua sebutannya adalah pres, misalnya saya pres ya, berarti presidium baru. Waktu kepemimpinannya pun bisa diatur. Contohnya saya akan menjabat selama 2 tahun. Nanti teman lain lagi 1,5 tahun, teman lagi 1,5 tahun. Begitu juga teman-teman di DPC ini. Jadi hari ini bisa saja nanti juga diputuskan presidiumnya misalnya 3 atau 5 gitu ya. 5 ini bisa membagi diri. Terserah kesepakatannya. Nyun sewu sehingga kalau ada kita berlima, besar rebutan. Bakal gue ya genten. Maaf kata.
organisasi ini kan nggak memberikan fasilitas apapun. Kalau kerja 1 orang sama 5 orang sama 9 orang ya mesti senang 5 orang kan banyak yang bantu lebih ringan. Jadi maaf kata kalau ada organisasi advokat lain yang untuk urusan kompercap atau komperda bahkan kongres itu masih rebutan, ya sorry, itu bukan kita Mas. Bukan kita. Kemarin kita kongres tuh dihadiri lebih kurang 1.000 orang di auditorium UMS, nggak ada satupun keributan. Saya menjadi ketua presidium tidak pernah mencalonkan, tidak pernah merebut, tidak pernah. Akhirnya dari 9 orang ini juga nanti begitu, teman-teman di DPC Klaten kalau udah ketemu 5 orang silakan dipilih siapa yang mau duluan jadi ketua, mau 1 tahun mau 2 tahun kan enak Mas. Orang yang saya orang gaji orang mau tetap berebutan goyokan boleh opo bahasanya gitu. Akhirnya apa, setiap acara seperti ini kita nggak fokus kepada presidiumnya, justru fokusnya pada bagaimana mengevaluasi perjalanan yang kemarin. Kalau ada yang kurang baik ya kita sempurnakan, kalau ada yang bengkok kita luruskan, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya kita mau teman-teman advokat termasuk DPC KI Klaten ini jangan mengaku kaum intelektual kalau urusan kepemimpinan aja ribut. Nah, ya terus terang aja di OA lain seperti ini baru 15 menit sudah kekiran. Banyak sering kita tonton ya Mas. Kita nggak mau seperti itu. Artinya apa? Bahwa kepemimpinan kita dalam rangka apa sih? Melayani. Kita cuma mau melayani. Jadi saya jauh-jauh datang dari Jakarta harus ke Kalimantan, ke Sulawesi dan sebagainya dalam rangka melayani anggota. Nggak ada sesuatu yang harus kita rebut. Begitu juga demikian halnya di Klaten. Hari ini kita lihat teman-teman sedemikian antusias, bahkan ada MOU. Ini MOU yang pertama di Indonesia yang dilakukan bersama dengan notaris soalnya. Ya. Yang di tempat lain tidak ada, dan hari ini Klaten juga membanggakan karena selain saya sebagai ketua presidium hadir secara langsung, Pak Jamal itu direktur organisasi keanggotaan, ada juga Pak Henry selaku wakil ketua dewan pembina, masih ada 1 pengurus Pak Agung sama Bu Pangki tadi. Artinya ada 5-6 orang. Ini Klaten luar biasa. Ya. Pak, kalau soal program 1 desa 1 advokat, ya, memang itu program ideal yang kita gagas sudah 4-5 tahun yang lalu. Perwujudannya memang tidak mudah. Artinya sangat mungkin jumlah advokat kita di Klaten tadi bahkan kalau digabungkan semua jumlahnya belum memadai dari jumlah. Tapi kita punya tujuan besar Mas. Artinya apa? Teman-teman di desa yang sekarang ada dana desa. Maaf kata, biasanya kalau mereka tidak ada pendampingan hukum, dalam tanda kutip bisa jadi makanan pihak-pihak tertentu. Ya, oh cukli Mas. Ditending ono, ditending ini, ditending ono, dan seterusnya dan seterusnya. Jujur saja, teman-teman KAI memikirkan ke sana, Mas. Memang dari sisi SDM itu belum bisa kita wujudkan ya, karena memang jumlah advokat. Makanya kita terus mengadakan pelatihan, terus mengadakan ujian, terus mengadakan pengangkatan. Salah satu targetnya itu. Hanya bisa bayangkan kan kalau setiap desa itu ada advokat yang maaf kata paham, ya orang ramani neko-neko lah. Mau nyun sewu apalagi model wartawan botrek misalnya ya. Ini mohon maaf ya. Ya, akan ada saja oknum yang seperti itu. Demikian rupa di profesi advokat harapannya sih sedemikian rupa. Jadi betul-betul masyarakat merasakan kehadiran seorang yang memahami hukum. Bukan berarti sekarang di setiap desa tidak ada sarjana hukum ya. Tapi kalau mereka nggak pasang badan kan kurang gunanya juga, ya kan? Itu salah satu. Tadi Pak Bupati, calon Bupati membuat komitmen seperti itu. Ya kita doakan kalau betul beliau jadi dan komitmen ini dilaksanakan, mungkin Klaten yang pertama ini di seluruh Indonesia untuk mewujudkan itu. Saya mohon bantuan juga teman-teman media ya untuk mensosialisasikan itu. Ini juga untuk kesejahteraan masyarakat, terutama dari sisi perlindungan hukum. Terima kasih.